Oke, hari ini kita akan membahas dari Galatia pasalnya yang ke-5 ayat ke-22 dan 23. Tapi di sini dikatakan adalah buah roh ialah kasih, bukan buah-buah roh ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di sini ada 9 aspek mengenai buah roh. Di sini akan Kak Noven bahas mengenai mengapa buah roh dalam bentuk jamak, ya. Oke. Mengapa buah roh dalam bentuk jamak? Ya. Akan dipaparkan di sini. Penggunaan bentuk tunggal untuk istilah buah roh dalam Galatia 5 pasal 5 ayatnya yang ke-22 adalah tema teologis yang banyak dibahas dan dianalisis oleh para teolog maupun bapak-bapak gereja dan tokoh-tokoh gereja klasik maupun modern ya. Berikut ini beberapa penjabarannya. 1. Kesatuan karakter Kristiani ya. Menurut John Stott dalam bukunya The Message of Galatians menekankan bahwa buah roh adalah satu kesatuan yang utuh, berbeda dari karunia roh yang beragam. Dikatakan bahwa buah roh digambarkan dalam bentuk tunggal karena semua sifat ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Tetapi seperti karunia roh yang berbeda-beda, buah roh adalah satu kesatuan karakter yang utuh. Menurut John Calvin, dalam Commentaries of the Epistle of Paul, dalam Commentary on the Epistle of Paul, the Apostle to the Galatians and Ephesians, menyatakan, kesemua kebajikan ini mengalir dari satu sumber, yaitu Roh Kudus, dan karena itu membentuk satu buah yang utuh. Nah, pandangan ini menunjukkan bahwa buah roh mencerminkan satu integritas karakter yang harus ada dalam seorang Kristiani yang hidup dalam Roh Kudus, bukan sekedar kumpulan sifat-sifat yang terpisah. Kedua, kontras dengan perbuatan daging yang fragmentasi. Menurut F.F. Bruce, dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 19 sampai dengan 21, Paulus menyebutkan perbuatan-perbuatan daging dalam bentuk jamak yang mengacu pada dosa-dosa yang terpecah dan saling bertentangan. Menurut Bruce dalam komentarnya Commentary on Galatians menjelaskan berikut. Penggunaan bentuk tunggal pada buah roh kontras dengan bentuk jamak pada perbuatan daging. Perbuatan daging bersifat terfragmentasi. Nanti Kak Noven akan jelaskan ya. Ini ikutin dahulu. Dan saling bertentangan. Sedangkan buah roh merupakan kesatuan harmonis. Dalam kata-kata Bruce, perbuatan daging menunjukkan adanya ketidakharmonisan dan konflik dalam diri manusia yang dikuasai dosa. Sementara buah roh adalah tanda kehidupan yang utuh dan harmonis, di mana karakter Kristus dapat berkembang bersama-sama tanpa adanya kontradiksi. Yang ketiga, proses pertumbuhan yang menyeluruh dan terpadu menurut Gordon Fee. Gordon Fee dalam bukunya God's Empowering Presence melihat bahwa buah sebagai sebuah metafora menunjukkan proses pertumbuhan yang terpadu dan alami. Gordon menyatakan dalam metafora buah mengisyaratkan adanya proses pertumbuhan yang organik seperti pohon menghasilkan satu jenis buah ya dengan berbagai aspek. Tidak mungkin kan pohon durian di zaman ini pohon durian menghasilkan buah rambutan gitu. Ya, jadi satu jenis tapi memiliki aspek rasa seperti itu kira-kira, ya. Demikian juga Roh Kudus menghasilkan satu karakter Kristus yang komprehensif dalam diri orang percaya. Pandangan ini menekankan bahwa buah roh
adalah gambaran dari karakter yang berkembang secara menyeluruh, di mana setiap aspek kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain dan sebagainya harus muncul dalam proses yang serasi, bukan secara terpisah. Kalau kita cermatin gini, bagaimana bisa menghasilkan kasih kalau tidak ada pengendalian diri? Ya, ketika kita terus-terusan digerecokin dengan hal yang sama berulang, tanpa pengendalian diri, tanpa kesabaran, sulit kita mempertahankan kasih itu. Nah, jadi satu aspek dengan aspek yang lain akan terkait ya. Yang keempat, refleksi dari satu karakter Kristus yang tidak terbagi menurut Timothy George. Dalam pandangan Timothy George, dalam komentarnya The Galatians New American Commentary, ia menjelaskan bahwa kualitas buah roh mencerminkan karakter Kristus yang harus hadir secara lengkap dalam diri orang percaya. Kesembilan aspek ini bukanlah daftar sifat yang bisa dipilih-pilih, melainkan sebuah refleksi penuh dari karakter Kristus yang dibentuk oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ini berarti bahwa Roh Kudus bekerja untuk membentuk keseluruhan karakter Kristus dalam kehidupan orang percaya, bukan hanya sebagian dari kualitas tersebut, tetapi setiap aspek karakter harus berkembang sejalan dengan karakter Kristus yang utuh. Yang kelima, kesatuan buah roh dalam tradisi Bapak-Bapak Gereja. Menurut Agustinus dari Hippo dan Tertullianus menekankan bahwa buah roh kudus merupakan hasil yang utuh dan harmonis dari Roh Kudus yang berkarya dalam hidup orang percaya. Menurut Agustinus, lebih persisnya dalam Homilies on the First Epistle of John, khotbah tentang surat pertama Yohanes, mengajarkan bahwa kasih adalah inti dari semua kualitas yang tercantum dalam buah roh. Dan kasih inilah yang menyatukan seluruh aspek buah roh tersebut. Menurut Tertullianus, dalam tulisannya mengacu pada keutuhan dan kesatuan karakter yang dihasilkan Roh Kudus sebagai sebuah tanda dari kehidupan Kristen yang sejati. Ya. Sekali lagi, dalam tulisannya mengacu pada keutuhan dan kesatuan karakter yang dihasilkan Roh Kudus sebagai sebuah tanda dari kehidupan Kristen yang sejati, di mana buah roh merupakan tanda dari kehidupan yang hidup di dalam Allah. Poin ke-6, komentar dari Konsili Gereja dan Doktrin Resmi. Beberapa konsili dan doktrin gereja tradisional, seperti dalam dokumen Konsili Trente, menekankan bahwa buah Roh Kudus merupakan ekspresi dari kasih yang menguduskan, yang bekerja dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Gereja Katolik Roma, dalam Catechism of the Catholic Church, artikel 1832, menekankan bahwa buah-buah roh adalah manifestasi dari kehidupan yang hidup dalam Roh Kudus, di mana setiap kualitas harus tumbuh secara harmonis sebagai bagian dari kehidupan yang kudus. Kesimpulannya, berdasarkan pemikiran dari teolog-teolog dan bapak-bapak gereja mengenai hal ini, buah roh disebut dalam bentuk tunggal dapat diperjelas, disimpulkan seperti ini. 1. Merupakan kesatuan organik. Semua sifat ini bersumber dari satu Roh Kudus dan membentuk satu karakter yang utuh menuju karakter Kristus. Kedua, kontras dengan daging yang terpecah. Perbuatan daging bersifat terpecah dan tidak harmonis, sementara buah roh bersifat harmonis dan serasi. Pertumbuhan yang terpadu. Yang ketiga adalah pertumbuhan yang terpadu. Buah roh adalah proses bertumbuh secara keseluruhan, bukan sifat-sifat yang terpisah. Ya, merupakan satu kesatuan, bukan yang terpisah. Keempat,
refleksi dari karakter Kristus tadi yang saya sudah singgung di atas. Semua kualitas dalam buah roh adalah refleksi dari satu karakter Kristus yang terbagi, yang terdefinisi dalam 9 aspek tersebut. Kelima, sumber dari Roh Kudus yang satu. Sumber dari Roh Kudus yang satu. Semua kualitas ini berasal dari satu sumber, yaitu Roh Kudus itu sendiri yang berkarya dalam diri kita atau dalam setiap orang percaya. Pengajaran ini memberikan pengertian mendalam bahwa buah roh adalah tujuan karakter Kristen yang sejati, mencakup keseluruhan aspek kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lainnya, sebagai tanda kehidupan yang telah diperbarui dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sekian pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.